Selamat datang di podcast Ruang Gerak Indonesia, edisi Masyarakat Punya Intelektual Menjawab. Kali ini balik lagi sama gua, Afif, dan gua JC sebagai host MBIM. Kita singkat aja MBIM biar nggak terlalu kepanjangan kan. Betul. Nah, edisi kali ini kita udah ngundang narasumber nih, yang tentunya juga narasumbernya nggak kaleng-kaleng lah ya. Iya. Udah top banget, udah mahir banget, udah expert banget di bidangnya, terutama di bidang aktivisme karena Pak Jumhur dari dari dulu banget, dari zaman kuliah di ITB itu udah aktif di organisasi sama di demonstrasi lah terutama ya, udah terkenal lah zaman 98 tuh Pak Jumhur Hidayat, Bang Jumhur Hidayat. Malah Sebelumnya malah 80-an akhir Bang Jumhur Hidayat udah terkenal banget. Sampai sekarang juga aktif di KSPSI ya Bang? Ya. Jadi koordinator ya? Ketua umum. Jadi ketua umum. Jadi memang secara track record udah nggak perlu diragukan lagi masalah aktivisme, masalah pendalaman isu dan lain sebagainya. Udah top lah gitu. Nah, mungkin ini kali ya, masuk kali kenapa alasan kita ngundang Pak Jumhur. Oke. Jadi sebenarnya kalau alasan teman-teman dari Ruang Gerak Indonesia ya, ngundang Bang Jumhur ya kan. Jadi kita manggil harus Bang nih. Karena kan ya sama aktivis lah ya. Karena kan ruang gerak nih, bergerak terus kita. Apalagi komunitas anak muda lah ya kan. Jadi alasan kenapa kita ngundang Bang Jumhur ini ya, kita juga mau dapat pandangan dari senior lah ya, tentang gimana generasi muda sekarang nih dalam pergerakannya, khususnya mungkin fokus kita kan lagi di Jakarta ya kan, dimana generasi muda yang ada di Jakarta coba bergerak untuk seenggaknya kalau emang belum bisa membangun secara nasional ya di kedaerahan dulu lah gitu. Bisa gak kita memupuk anak-anak muda di daerah kita nih di Jakarta untuk ya anak-anak muda ini punya kapabilitas gitu kan, ya mampu untuk bersaing ya kan, punya pola-pola pemikiran yang emang untuk majuin bangsa juga ataupun daerah-daerah tertentu gitu. Makanya ya kita mau minta pandangan lah dari senior kita nih Bang Jumhur kayak gitu. Kayak gitu sih, Pip. Oke. Kopi gua ketinggalan kopi. Lanjut aja. Lanjut. Karena kita harus sambil ngopi nih, Bang. Sambil ngopi, Bang. Paten nih, baru enak nih ngobrolnya nih. Iya. Nah, jadi gitu. Kita tuh ngelihatnya emang dari episode 1 kita udah sounding juga bahwasannya anak muda tuh harus bergerak. Betul. Anak muda tuh harus punya ruang. Makanya kita bikin komunitas namanya Ruang Gerak gitu kan. Jadi memang sebenarnya percuma kalau misalkan anak muda atau sepantaran kita lah ya, nggak bergerak dan nggak punya ruang tuh percuma. Jadi idenya, terus gagasannya, jalan pikirnya tuh nggak bisa dituangkan gitu. Betul. Nah, gunanya podcast ini adalah untuk menampung aspirasi anak-anak muda, untuk gimana caranya kita ngerangkul anak-anak muda yang punya pertanyaan, yang punya keresahan, kita tanyain kepada intelektual gitu. Makanya judulnya Masyarakat Bertanya, Intelektual Menjawab gitu. Nah, di episode kali ini kita khusus ngebahas soal tantangan kepemimpinan dan permasalahan di Jakarta yang memang kita udah tahu juga Bang Jumhur juga udah lama di Jakarta ya Bang? Ya iyalah. Iya. Bisa dibilang orang Betawi juga gitu. Meskipun kuliah di Bandung tapi tetap di Jakarta ya Bang? Enggak, saya orang Jakarta. Pokoknya umur 2 tahun di Jakarta, kuliah cepet di Bandung, balik lagi Jakarta. Jadi ya udah orang. Jadi geografis segala macam Jakarta paham lah. Tahu lah gitu. Jadi selamat datang Bang Jumhur di podcast kita. Siap, Ruang Gerak Indonesia. Masalah Pertanyaan Intelektual Menjawab. Oke. Langsung masuk aja kita ke sesi mungkin sharing session kali boleh. sebutannya ya. Karena kita perlu tahu juga nih pandangan dari Bang Jumhur soal anak muda di era sekarang tuh kayak gimana sih Bang, dan harus apa gitu. Ya jadi gini, kalau saya coba ngamati sejarah ya, perkembangan perubahan suatu peradaban atau bangsa atau perubahan sosial ya. Jadi ada yang sifatnya agak belum advance gitu ya. Itu kuat-kuatan otot. Kuat-kuatan otot karena dengan waktu itu bahasa penaklukan itu adalah otot gitu ya. Nah, seiring berkembangnya zaman kan, nah kemudian tuh mulai bergeser mungkin dengan pemikiran dengan apa. Jadi dulu kan
siapa yang banyak kumpulin kepala orang ya lu jadi raja gitu loh. Iya. Kira-kira begitu ya kan. Siapa yang punya masa berapa Bang? Iya, ngumpulin pala orang. Pala orang tuh yang lu pancung-pancung gitu loh. Nah, lu raja. Jadi kan barbar kan, zaman barbar gitu kan. Nah, berkembang kemudian arti itu kuat-kuatan. Nah, kemudian berkembang, ada pemikiran, ada teori, ada ini dan sebagainya. Akhirnya keadaban dalam meraih kekuasaan itu lebih meningkat. Ada pemikiran, ada apa. Bukan sekedar lu bisa ngumpulin berapa banyak kepala orang lu penggal gitu. Kira-kira gitu. Nah, tapi di era sekarang ini bos, ada beberapa mereka yang berkuasa, dia kembali ke zaman itu di satu sisi. Nah, contoh di Indonesia paling gampang nih. Nah, lu bilang lu ruang gerak kan? Lu bilang lu ruang gerak. Ruang gerak itu kan pemikiran. Ruang pemikiran, ngasih solusi, ngasih kritik. Kemudian ada mereka yang berkuasa. Nah, saya melihat 10 tahun terakhir ini ya, kita bicara Indonesia lah ya. Itu pemerintah Indonesia selama 10 tahun terakhir ini dia near science dan knowledge based dalam pengambilan keputusan. Jadi dia hampir nggak peduli pikiran cerdas dari lu pada gitu loh, dari Gen Z apa gitu, dia nggak peduli. Gue mau ini, lu mau apa? Nah, sementara tingkat keadaban atau tingkat peradaban generasi yang lebih muda ini lebih meningkat kan, dari yang tadinya kuat-kuatan di jalan, kuat-kuatan apa, ngepung sana ngepungin sebagainya, lu udah mulai pada dialog, talk show dan sebagainya. Sebenarnya kan dengan asumsi pikiran lu bisa didengar oleh sang penguasa, kemudian terjadi dialog dan terjadi perubahan kan gitu. Itu idealnya dong. Nah, makanya ada ibarat kan begini, tidak cukup 1000 fakta untuk merubah satu orang bodoh, ya kan? Tapi cukup satu fakta bisa merubah 1000 orang profesor gitu. Itu ngerti maksud gue kan? Jadi orang yang berbasis pada science, knowledge, itu fakta-fakta, teori-teori itu menjadi penting. Oh, ini benar ya, ternyata gue keliru nih. 1000 profesor bisa berubah loh pikirannya gara-gara ada fakta yang ternyata membuktikan bahwa pikiran sebelumnya salah karena ada temuan baru. Exactly. Kalau gitu istilahnya temuan baru kan. Kalau lo bikin skripsi, lo bikin disertasi atau apa, tesis, temuan baru. Dia berubah. Nah, tapi ada sebaliknya, kalau pemimpin yang bodoh tapi berkuasa nggak mau tuh begitu. Jadi dia mau lo kasih 1000 fakta bahwa ini bermasalah, ini merisok, menindas, bikin tidak adil, anti Pancasila, anti ini, anti. Dia nggak peduli. Lu ketemu nih di era sekarang ini lu bagus deh lu ketemu. Iya kan? Gitu loh. Alhamdulillahnya dipertemukan Bang. Orang-orang yang memang sejalan. Betul. Nah, tapi tetap itu kita anggap malapetaka. Kita anggap malapetaka 10 tahun terakhir. Nah, mudah-mudahan 10 periode berikutnya orang-orang kayak lu yang masuk di podcast dan sebagainya bisa menjadi arena ya, atau wahana untuk berdialog dengan kekuasaan. Jadi basis kebijakan itu adalah knowledge. Boleh ada kepentingan, tapi kepentingan publik yang diperdebatkan, bukan kepentingan pribadi. Nah, kalau gue bikin keputusan untuk kepentingan anak gue, saudara gue, temen gue, itu nggak boleh. Betul. Jadi, tapi lo bilang gue bikin ini karena kepentingan publiknya yang gue wakili adalah masyarakat adat misalnya, sehingga lo nggak boleh nebang sembarangan pohon. Jadi kan sehebat apapun lo punya duit atau apa, mau menebang hutan di situ gue nggak izinin, karena gue bicara atas nama kepentingan publik. Kepentingan publik itu masyarakat adat misalnya, atau masyarakat yang udah ratusan tahun, ribuan tahun mungkin tinggal di situ, masa mau digusur-gusur sembarangan. Sekarang kan terjadi nih, masyarakat adat tuh pada jumpalitan semua, gara-gara orang mau bikin kebon lah, bikin apa oleh keputusan. Nah, jadi maksud gue kayak gitu. Jadi orang boleh berbicara namanya interest group ya. Berbicara atas interest group boleh, yang nggak boleh interest pribadi. Nah, ini sekarang ini banyak di Republik ini 10 tahun terakhir keputusan itu kita tahu itu interest pribadi, bukan interest publik, bukan common interest. Nah, jadi ini yang harus kita sadarkan. Mudah-mudahan ke depan siapapun penguasa, termasuk di Jakarta, lu kan Jakarta nih, Gubernur Jakarta apa yang akan datang ya harus mau mendengarkan, jangan sampai harus nantang kepung aja tempat gua. Nah, kan kacau, buat apa sih, kita juga nggak mau kok rame-rame di jalan, kalau itu kan karena kita terpaksa sebetulnya. Jadi kira-kira kayak gitu. Tadi sebenarnya secara poin-poin apa
garis besarnya udah kegambar semua lah dari apa yang dipaparkan Bang Jumur pertama kali. Awal statementnya udah kegambar semua lah. Gitu. Paham. Bener lu. Tapi pemimpinnya salah. Gitu. Nah, tapi jadi sebenarnya agak ketemu juga Bang bahwasannya anak muda berarti emang harus punya harus punya inisiatif untuk bagaimana caranya kita mewujudkan perubahan sosial gitu. Bahwasannya kita tahu, kita paham di era sekarang tuh era yang enggak bener gitu kan. Bahwasanya sekarang kita dinaungi sama lingkungan yang nggak sehat gitu. Mulai dari pemerintahnya, mulai dari sesama kita lah. Jadi secara vertikal dan horizontal kita juga nggak nemu lingkungan yang sehat gitu. Nah, dari dari anak muda, menurut kita sih Bang, kita udah pernah ngobrol juga pas di episode pertama, emang kita harus ambil peran gitu. Kita harus ambil sisi di mana ya udah kita create apa, kita nge-build apa, dan nggak usah mikirin sebenarnya hasilnya kayak gimana gitu, tapi kita mikirin bagaimana caranya. Harapan kita semoga apa yang kita bikin, apa yang kita create, apa yang kita rancang itu bisa menimbulkan keterdampakan gitu. Nah, tadi udah disebut juga bahwasannya Bang Jumur bilang sekarang kebijakan tuh basisnya bisa kita bilang reaksioner lah, nggak berbasis saintifik gitu kan. Nah, itu yang jadi permasalahan kita juga Bang sebenarnya. Apakah memang kita kekurangan orang-orang pintar, kita kekurangan profesor? Rasa-rasanya kan enggak ya, karena terakhir banyak banget orang-orang yang dikasih honoris causa gitu di kampus-kampus. Nah, itu gimana tuh Bang? Gini, kekuasaan tadi yang bodoh tapi berkuasa itu itu yang sangat disayangkan. Banyak kaum cendekia atau kaum yang mengaku intelek atau bahkan mungkin intelek betulan, tiba-tiba karena dia diabsorb oleh kekuasaan, karena jabatan, mungkin honorarium dan sebagainya, kebawa sih menjadi justifier, menjadi pembenar bagi apa-apa yang diputuskan oleh si sang penguasa ini. Nah, ini yang disedihkan, termasuk kampus-kampus. Ya, profesor-profesor, saya hormat kepada mereka. Ya, di ujung-ujungnya mereka ternyata ada yang salah dengan pemerintahan sekarang ini kan gitu. Tapi saya kan yakin sebetulnya mereka kan nggak mungkin di hari terakhir menyatakan itu keliru. Kalau seorang scientist ilmuwan, namanya ada tren, ada tendensi. Gue rasa tren dan tendensi itu udah dilihat mungkin 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu udah tahu gitu. Nah, cuman mereka karena satu dan lain hal nggak berani bersuara, karena memang ternyata kekuatan otot tadi masuk ke kampus juga. Ya, lo macam-macam gue pecat lo macam-macam gue geser lo lah, kan kacau. Udah jadi kebebasan akademik udah bubar semua lah gitu. Nah, itu lebih masuk akal. Kita juga nggak bisa mengharapkan semua orang jadi pemberani kan. Tapi bodohlah kita kalau orang-orang pintar kita tidak manfaatkan kepintaran atau originalitas pikiran dia. Itu pemimpin yang bener kan gitu. Masa mau ngarepin orang semua berani kan nggak bisa juga. Tapi kan originalitas pemikiran dan sebagainya harusnya dia jadi, bahkan harusnya leadership yang bagus itu membuat ruang supaya orangnya itu jadi berani. Itu bisa terjadi bos. Saya setidaknya gue ngalamin waktu saya jadi kepala BNP 2 TKI Badan Nasional Penempatan dan Pengembangan TKI. Saya kalau rapat itu kan ada deputi itu dirjen lah levelnya. Kemudian ada direktur, ada kasubdit, ada kepala seksi gitu. Yang paling tinggi kepala badan saya kepala badan. Ini di bawah saya tuh eselon 1A. Nah, itu yang menarik gini. Ada eselon 3 itu jauh kan jaraknya dengan saya. Dia berani speak up ke saya tentang satu ide yang bagus, yang bagus untuk dilakukan. Saya bilang, oh ini bagus, ini pikiran Anda bagus, karena saya membuka diri orang tuh berani. Yang tadi, tapi begitu saya bilang tolong pikiran yang barusan Anda sampaikan itu bagus, saya bilang. Dilakukan secara prosedural. Anda ngomong sama direktur Anda. Direktur Anda, direktur, deputi, baru resmi jadi keputusan lembaga kan gitu. Jawabannya apa? Nggak berani Pak. Nggak berani. Jadi dia sama direktur atasannya langsung dia nggak berani. Tapi sama gue yang jauh, paling tinggi gue di badan itu dia berani. Karena gue memang membuka peluang untuk lo ngobrol. Karena buat gue kan yang penting outputnya bagus. Itu yang maksud saya, leadership itu bisa membuat lidah kita beku. Tapi sebaliknya leadership juga bisa membuat lidah kita yang beku menjadi cair gitu. Kalau lo memberikan ruang. Nah, saya rasa itu yang harus dilakukan
bagi orang-orang pintar yang ada di Republik ini, berikan mereka keberanian untuk menyampaikan originalitas dari pikiran dia ya. Dan itu kekuasaan harus menangkap itu. Kalau memang jujur bos, tapi syaratnya emang satu sih, lo nggak boleh korup, lo nggak boleh punya interest pribadi, interest kelompok, ya kan? Yang itu semua bisa membubarkan lo. Nah, lo mau korupsi, mau nyolong, tiba-tiba ada orang protes, Pak ini kebijakan ini bapak nih benar-benar pengen nyolong nih, kan susah. Ya, lo tahu gue mau nyolong, aku sikat lo. Nah ini kan sekarang kayak gini banyaknya, gitu. Banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ujungnya nyolong. Nyolong tuh maling merugikan rakyat. Iya. Ya kan ya kayak PCR. PCR tuh berapa? 23 triliun gue dengerin apa perputarannya. Ternyata harga barangnya 100.000, dijual sampai ada yang 3 juta, 2 juta. Yang ngelaksanain bukan BUMN lagi. Yang laksanain swasta dari PT apa kan lucu gitu loh bos. Jadi buat saya kayak begini terus dihidupkan, tapi sambil berharap kita punya satu leadership di berbagai tingkatan yang memang memfasilitasi keberanian orang untuk speak up secara argumentatif, bukan dengan kebencian. Ya kan kalau lo benci ketahuan juga, ketahuan juga lo benci lo ketahuan. Kalau lo, tapi kalau udah tahu salahnya banyak banget, lo nggak kelihatan benci, bego juga. Kalau lo tanya lo benci nggak mau, benci gua sama dia udah. Kenapa? Karena kebijakannya jahat terus. Gitu. Masa lo mau berkasih sayang sama orang yang jahat terus kebijakan kepada rakyat? Akhirnya benci aja udah. Gitu loh, kira-kira gitu. Kalau nggak benci lo malah aneh, gitu loh ya kan. Tapi benci tetap bukan pada orangnya ya. Ada setiap kebijakan yang dia lahirkan pasti gue benci. Pasti salah udah. Ada 10 kebijakan, 10-10-nya salah. Ya ke-11 pasti udah gue benci lah sama dia. Kebijakannya pasti salah gitu. Dan gitu aja udah akhirnya gitu. Gimana ya? Nah menarik tuh Bib. Tadi Bang Jumur sempat ngasih statement kan kalau ya ruang-ruang dialog kayak gini tuh harus dihidupkan gitu kan, biar ya aspirasi tentang anak muda ini ya kan apa yang dialamin langsung di bawah gitu kan biar bisa tersalurkan nih ya kan, karena kan kalau kita bicara tentang hal-hal semacam demonstrasi ya kan, hal-hal turun ke jalan nggak mungkin lagi terjadi gitu kan, cuman kayaknya buat di kondisi per hari ini rasa-rasanya agak-agak tanda kutip lah gitu kan, kalau misalkan ada mahasiswa yang turun ke jalan, oh ini ada ini nih, oh ini gerakan ini, gerakan ini nih gitu. Makanya mungkin ini akhirnya mau coba teman-teman ruang gerak lakukan ya kan. Kita coba ngundang ya senior ya kan, kita minta pandangannya, kita minta ya masukan-masukan ya kan. Terus ya di sini juga kita bisa ngebuka ruang kritik juga sekaligus ke pemerintahan gitu kan, yang tadi kayak Bang Jumur bilang juga ya kebijakan itu ya memang ada gitu kan, karena ya kalau dari 10 kebijakan itu 10-10-nya gagal, terus ke 11-nya gagal juga ya wajar gitu kayak untuk benci gitu. Gedek lah. Kalau benci lah gedek, kalau bohong lu pasti bohong lu. Bahkan kalaupun satu pun berhasil, yang selanjutnya juga belum tentu berhasil gitu kan. Nah makanya ruang-ruang kayak gitu tuh yang harus tetap kita lakuin Beb. Tadi. Nah tadi gue sempat mention juga lu apa yang lu bilang Es. Kalau misalkan ya oke, cara demonstrasi masih bisa tetap berjalan gitu, tapi ruang-ruang dialog ruang-ruang media itu harus dimasifkan gitu, karena akhirnya gue nemu istilah nih. Apa tuh? Ketika lu punya musuh baru, jangan pakai senjata lama, ya kan? Kalau nemuin musuh baru pakai senjata baru, nggak bisa lu pakai senjata lama dengan musuh yang baru, gitu kan, kurang lebih kan. Jadi emang secara secara konsep, secara pemikiran tuh tentu eranya udah beda, zamannya udah beda, permasalahannya udah beda, terus cara penyelesaiannya juga harusnya tentunya beda gitu. Makanya tadi kita harus perlu senjata baru buat ngadepin musuh yang baru gitu. Nah, kita balik lagi bahas spesifik soal Jakarta. Kira-kira kan banyak banget ya Bang permasalahan di Jakarta. Secara garis besar menurut Abang apa sih Bang permasalahan di Jakarta? Oke, sebelum ke situ gini ya. Tadi Anda ngomong soal ingin membuat dampak ya. Iya. Itu bagus sekali. Jadi ketika lo tidak memegang satu wewenang atau kekuasaan lah gitu, tapi lo bukan berarti juga tidak bisa memberikan dampak. Ya, karena itulah lo berkumpul berbaris dengan teman-teman untuk bikin satu kegiatan gitu kan. Dan itu kalau di podcast dampaknya mungkin pencerdasan kehidupan bangsa lah gitu kan. Benar. Tapi lo juga bisa turun ke jalan, bisa nanam pohon, bisa ngapain, itu juga membantu orang menetralisir karbon misalnya gitu, atau kerjasama dengan siapa. Nah, ya itu nggak apa-apa.
itu bagus. Lo bisa ngasih makan orang 1 orang, 2 orang dari perkumpulan yang lo bangunin, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi itu kan akan ideal kalau pikiran-pikiran cerdas yang kemudian disampaikan menjadi kebijakan sehingga tidak ada lagi orang yang perlu makan sampai minta-minta gitu loh. Nah, itu kan kebijakan jadinya. Tapi ketika itu nggak terjadi, lo bisa ngasih makan, ya itu bagus dan ada pahala juga buat lo pada di situ. Gitu. Itu bagus. Jadi apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk perbaikan di masyarakat atau bahkan lebih kecil lagi itu levelnya, nggak apa-apa, lakukan aja. Nah, saya cuma ingin menunjukkan yang penting Anda bagus, Anda membuat satu kegiatan yang berharap dampaknya bukan hanya pada pribadi. Pribadi aja nggak apa-apa kok. Lu misalnya mikir di lu pribadi nggak apa-apa. Lu bukan siapa-siapa, lu bukan presiden, lu bukan gubernur, bukan anak presiden, lu bukan anak presiden, bukan anak gubernur atau jadi lu untuk kepentingan lu pribadi boleh, karena memang nah yang ngatur keserakahan, kejahatan lu nanti regulasi. Nah, lu boleh, gua hanya berpikir untuk diri gua, itu boleh. Karena lu nggak memegang wewenang apa-apa. Nah begitu lu pengen ini, ada regulasi nggak boleh ya, lu minggir, jangan lu nyogok, gitu lu nyogok, lu jahat, gitu loh. Kira-kira gitu kan. Nah kira-kira itu yang jadi, apalagi lu bekerja untuk ada dampak masyarakat, niatnya gitu, udah dahsyat banget, lu masuk surga lu kalau serius lu niatin ibadah masuk surga, dijamin lu niatin ibadah masuk surga lu, jadi nggak apa-apa, jadi lu punya dampak sedikit, bahkan untuk pribadi aja boleh, tapi kalau lu jadi gubernur, jadi presiden, jadi pejabat, lu nggak boleh bikin sesuatu yang untuk kepentingan diri, itu untuk publik, karena lu di sana posisinya, jadi it's fine, jadi gua rasa itu aja lah, jadi mantap lah ini ruang gerak Indonesia. Nah, mudah-mudahan ada pemimpin Jakarta yang waktu dekat, amin, atau nasional lah ya, yang bisa menjadi partner lo berdialog. Jadi amin. Saya nggak tahu sekarang calon-calon gubernur yang baru muncul Anies doang, yang lain-lain pada muncul hilang lagi, hilang lagi. Nah, jangan sampai aja Anies lawan bumbung kosong, nggak enak juga gitu. Kayaknya nggak pantas juga gitu. Kalau dilihat dari berita-berita bisa begitu tuh. Nah, kalau kita kan udah pernah nanya juga, kita buat konten juga Bang di Instagram, buat riset kecil-kecilan lah. Permasalahan di Jakarta, yaitu ada pemukiman kumuh, ada apalagi pengangguran, lapangan pekerjaan, terus juga masalah hiburannya anak muda, terus juga apalagi ya itulah 3 itulah Bang. Kali bersih, lingkungan, air bersih, lingkungan kan. Dan dari yang kita riset, sebenarnya ternyata banyak banget orang-orang yang sadar bahwasanya Jakarta tuh penuh dengan masalah gitu. Nah, khususnya buat anak muda tuh harus apa Bang? Biar Jakarta tuh seenggaknya bisa teratasi lah dari segi anak mudanya nih gitu. Pertanyaan terakhir. Anak muda interestnya terhadap kota apa? Nah itu bisa digalang dengan mungkin lingkungan hidup, yang sifatnya urgent lingkungan hidup, mungkin kekumuhan, atau air bersih, itu kan bisa. Lu bisa kerja, lu bisa bikin apa aja lah barangkali di satu kegiatan. Tapi kalau itu bisa, kalau Jakarta kan kaya nih, mungkin bisa lu kolaborasi sama gubernur atau apa, kalau nanti yang jadi ada yang jadi gitu ya, lu omongin interest lu apa. Misalnya kami gerakan anak muda pengen nanam pohon supaya Jakarta kota tapi rimbun. Lu punya konsep, lu mau nanam, lu gerakin ada 10.000 mahasiswa, bisa aja lu tanam. Banyak tanah-tanah yang bisa ditanemin yang milik Pemda gitu yang macul lu sendiri gitu loh. Macul jadi bagian daripada perjuangan, ya mungkin dikasih upah dikit lah. Lu kan lu bukan pekerja, lu pejuang. Jadi dan lu masih dibiayai orang tua. Daripada lu ngafe-ngafe, misalnya ngafe boleh gitu, apapun pokoknya ya udahlah, sekarang lu bawa pacul, ada 1 juta pohon di DKI. Nah, lu minta bibitnya sama gubernur, itu bisa aja. Jadi itu bagian daripada dampak, itu kan emisi karbon. Jadi atau lu minta sama perusahaan-perusahaan mobil,
ke Toyota, ke mana lagi, Daihatsu, ke Honda, kemana Pak? Saya ini anak mahasiswa pengen nanam 1 juta pohon, ya kan udah dapat restu dari gubernur. Pokoknya nanam di mana? Pak, kalau perlu di beton gue tanam. Karena ada bos, ada kota ya yang ramai tapi rimbun gitu. Nah itu kan kenapa kita nggak bisa? Iya benar. Ya kan, jadi kan itu kan masalah mau apa nggak mau aja. Jadi ya nanti kan ada yang nyiram, ada yang apa, itu bisa lah. Misalnya soal green, soal air bersih, kumuh. Ya lo mungkin ada yang ahli di bidang apa, tapi kan sekali lagi si gubernurnya mitra dialog bukan dalam mengambil keputusan gitu. Kalau ada gubernur yang memang interest, gue nggak mau, yang kumuh gue gusur aja, gue jadiin daerah elit, gue selesai. Lo mau mampus tuh, nah, ada begitu. Nah kita mudah-mudahan nggak dapat gubernurnya kayak begitu. Benar. Jadi ada mudah-mudahan pembenahan dan sebagainya. Dan lu bisa ikut serta di situ bagus. Nah, gitu. Udah ketemu tadi ya Bang, maksudnya poinnya tuh anak muda tuh harus ngapain? Intinya anak muda tuh harus bergerak, harus create sesuatu, harus bikin apalah yang seminimal-minimalnya lu ngasih keterpakan buat diri lu sendiri gitu. Kayak tempat ini sebenarnya dimilikin sama Gen Z juga gitu. Oh, Gen Z. Namanya Kopi Hitam, tempat kita take podcast nih ya, kopihitam.co. Kopihitam.co. Di mana tuh ya? Kopihitam.co. Boleh jelasin? Di Pondok Labu. Ada juga ya. Oh di sini nih. Di sini. Oke. Di Pondok Labu maksudnya. Di sini Pondok Labu. Baru satu. Baru ada satu. Baru ada satu. Besok 100. Nah, insya Allah. Bisa. Amin. Lewat podcast ini bakal jadi 1000 ya Bang. Gua dukung kalau jadi 100 titik. Ya kan? Nah, gitu. Boleh, tentang kopihitam.co nih. Kita lagi ngopi di kopihitam.co, take podcast juga. Oke, sebenarnya kalau buat tempat ya kita udah jelasin di podcast selanjutnya juga kan, ya ini harga mahasiswa lah, bahkan pelajar juga harga pelajar ya kan, orang kantoran juga mau ngopi di sini, mau ngerjain tugas segala macem, ya enjoy lah tempatnya. Di sini juga ada rooftopnya juga enak juga lah alamannya, dan mungkin untuk teman-teman gitu kan, apalagi yang masih UPN ya kali ya, yang emang deket banget dari sini, boleh kepoin tempat ini. Nanti tetap ada IG-nya juga di sini kok. Ntar editor tolong ya, tetap ada IG-nya. Saya Jumhur Hidayat mengundang seluruh generasi muda, Gen Z, milenial, mau baby boomer sampai terserah. Pokoknya datang ke kopihitam.co di Lebak Bulus ini. Pondok Labu Bang. Pondok Labu. Ya, pokoknya kita dorong anak muda yang mau berkarya. Paten. Benar. Berkarya dari sini jadi nih. Berkarya dari sini gitu. Jadi mungkin editor tolong masukin nih, beneran nih editor nih. Masukin lah. Kalau perlu potong dikit tuh. Cuman gua doang ya. Jangan nyebar mana-mana ya. Oke, jadi mungkin gitu aja Bang untuk edisi episode kali ini. Terima kasih Bang Jumhur udah menyempatkan diri hadir di acara kita, podcast kita, Masyarakat Bertanya Intelektual Menjawab milik Ruang Gerak Indonesia, dan kita take podcast di kopihitam.co. Jadi buat teman-teman harapannya gimana ya? Harapan sesuai tadi yang sama Bang Jumhur bilang di akhir, bahwa ya kalau buat disimpulin ya kita sebagai anak muda tuh harus tetap bergerak, gitu ya kan. Ya dalam lingkup mungkin terkecil dulu ya, dalam satu daerah Jakarta ini. Ya kita harus tetap ngelakuin hal-hal yang positif lah gitu. Kayak kemarin kita sempat singgung kan, ya ruang gerak ini geraknya ini gerak secara positif, gitu. Jadi ya banyak hal bisa kita lakukan gitu. Ya kan, contoh tadi ketika ada permasalahan tentang lingkungan, kita bisa kerja sama Pemprov, ya kan. Kita bisa nanam tumbuhan, kita bisa ya mungkin bantu pengairan sungai-sungai yang tersendat segala macem. Ya kan, jadi banyak hal lah yang harus kita kerjakan sebagai anak muda gitu. Jangan sampai ya kita cuma datang ke coffee shop, kita cuma cerita yang nggak jelas segala macem, atau cerita omong kosong tapi nggak ada poinnya gitu, ya kan. Nah yang di sini kan yang mau kita tunjukin, ya kita datang ke coffee shop, kita diskusi, kita ngomongin seputar Jakarta, karena fokus lagi di Jakarta, kita ngomongin gimana anak muda ke depannya. Kayak gitu. Oke. Sekali lagi Bang Jumhur makasih banyak sudah hadir. Kita tutup kali ya untuk episode kali ini. Saksikan terus konten Ruang Gerak Indonesia di Instagram, di Spotify, di TikTok, di YouTube. Jangan sampai ketinggalan apa yang kita kerjain. Pokoknya menarik banget buat anak muda. Oke, terima kasih Bang Jumhur sekali lagi. Terima kasih Bang Jumhur. Kita tutup. Paten.